Gara-gara unggah video TikTok, tentara Israel dipenjara 10 hari. Pasukan pertahanan Israel mengatakan seorang prajurit yang membagikan video dirinya menembakkan peluru ke Gaza telah dijatuhi hukuman 10 hari di penjara militer. Kabar itu diumumkan IDF pada Selasa 25 Januari dilansir media Israel. Perilaku tentara dalam video tidak sesuai dengan norma yang diharapkan dari tentara dan komandan, ungkap pernyataan IDF dikutip The Times of Israel. Petugas IDF menyimpulkan penembakan itu tidak sesuai peraturan tembakan terbuka. Tentara itu telah memposting video dirinya di aplikasi media sosial TikTok di mana dia terlihat menembak di udara menuju wilayah Gaza. Video itu tampaknya difilmkan oleh orang lain dan disetel ke musik. Dia tampaknya tidak memiliki target dan video itu tidak menunjukkan siapapun di sisi lain perbatasan. Perbatasan Gaza dan Israel terkenal bergejolak dan ada beberapa insiden setiap tahun di mana pagar telah dirusak atau dilintasi dari wilayah Palestina. Daerah itu sering melihat bentrokan antara warga Palestina yang memprotes dan pasukan Israel yang bersenjata lengkap. Lusinan orang terluka pada Agustus ketika orang-orang berdemonstrasi menentang blokade Israel di dekat pagar perbatasan Gaza yang memicu tembakan dari IDF. Banyak warga sipil Palestina yang tewas saat bentrok dengan pasukan Israel yang melepaskan peluru aktif ke arah pengunjuk rasa. Empat negara Eropa desak Israel hentikan bangun permukiman Yerusalem Timur. Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di Yerusalem Timur. Awal bulan ini otoritas Israel menyetujui rencana pembangunan sekitar 3.500 rumah di Yerusalem Timur yang diduduki. Hampir setengah dari rumah-rumah itu akan dibangun di daerah kontroversial Gifat Hamatos dan Har Homa. Dalam pernyataan yang dirilis Rabu malam, negara-negara Eropa itu mengatakan ratusan bangunan baru akan menjadi hambatan tambahan untuk solusi dua negara, mengacu pada upaya perdamaian internasional untuk menciptakan negara bagi rakyat Palestina. Mereka mengatakan bahwa pembangunan di daerah itu akan semakin memisahkan tepi barat dari Yerusalem Timur dan bahwa pemukiman itu merupakan pelanggaran hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Israel belum menanggapi permintaan Reuters untuk berkomentar. Israel merebut Yerusalem Timur termasuk kota lama dalam perang 1967 dan kemudian mencaplok wilayah itu. Langkah Israel mencaplok Yerusalem Timur tidak diakui dunia internasional. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan di tepi barat yang diduduki Israel yang berbatasan dengan kota itu dan jalur Gaza. Sementara Israel memandang seluruh kota sebagai ibu kota yang tidak terpisahkan. Sebagian besar pemerintah dunia menganggap pembangunan pemukiman Israel itu ilegal karena mengambil wilayah yang akan dijadikan negara oleh Palestina. Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol juga menyatakan keprihatinan tentang penggusuran dan pembongkaran di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, di mana penduduknya mengatakan mereka sedang diusir. Sebelumnya pada hari Rabu, polisi Israel mengusir keluarga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur yang menurut mereka telah ditinggali selama beberapa dekade. Sebelum rumah itu dirobohkan, insiden itu menuai kritik dari aktivis hak asasi dan diplomat.
Warga Palestina diusir semena-mena dari sejarah Israel dikutuk. Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia mengutuk keras tindakan Israel yang mengusir paksa keluarga Salhia dari rumah dan tanahnya di sejarah. Rumah keluarga Salhia diberikan kepada pemukim Israel. Tindakan ini merupakan operasi rasis dan brutal yang menargetkan keberadaan warga Palestina di Yerusalem dan kota-kota yang di sekitarnya. Demikian pernyataan resmi Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia yang diterima di Jakarta. Kedubes Palestina mengatakan inti dari operasi pembersihan etnis yang dilakukan oleh pasukan pendudukan dan polisinya terhadap warga Yerusalem adalah untuk mengosongkan kota tersebut dari warga aslinya. Kejahatan ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan oleh para Zionis terhadap daerah di Palestina pada awal abad yang lalu. Kejahatan ini berlangsung dari berulang setiap harinya baik di tepi barat yang diduduki pada umumnya dan di Yerusalem Timur pada khususnya menurut pernyataan itu. Bencana Nakbah berkelanjutan yang dialami keluarga Salhia baik di masa lalu dan hingga sekarang yang dilakukan oleh negara pendudukan Israel yang fasis dan rasis. Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menganggap pemerintah Israel dan pimpinannya Naftali Bennett bertanggung jawab penuh dan langsung atas kejahatan keji itu. Naftali Bennett bertanggung jawab atas kehidupan 3 keluarga Palestina yang menjadi sasaran penggusuran atas konsekuensi atau akibat yang terjadi. Bennett juga bertanggung jawab atas hasil penghinaan dan pengabaian yang mereka lakukan terhadap konsensus internasional yang telah disepakati untuk meniadakan pengusiran warga Palestina yang berada di lingkungan Sheikh Jarrah menurut pernyataan itu. Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menegaskan bahwa kejahatan itu merupakan ujian akhir terhadap kredibilitas posisi masyarakat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan posisi pemerintah Amerika Serikat pada kasus Sheikh Jarrah. Kedubes Palestina menuntut adanya intervensi segera mendesak yang efektif untuk memaksa negara pendudukan Israel mundur dan tidak melakukan kejahatan yang keji.